Pada pagi kali ini kita akan membahas tentang tes DNA. Akhir-akhir ini sering kita jumpai ya orang-orang berbicara atau nulis, sudahlah kalau belum jelas nasabnya tes DNA, nanti ketemu. Jadi dengan mudah saja bilang tes DNA. Tes DNA ini padahal tidak demikian. Menurut keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional Majma'ul Fiqh Al-Islami, tes DNA ini baru dilakukan dalam kondisi-kondisi darurat. Contoh, misalnya ada seorang ibu melahirkan di persalinan, di klinik, di rumah sakit. Lalu bayinya tidak diketahui mana bayi dia dan mana bayi orang lain, seperti muter tukar. Maka ini baru dilakukan tes DNA. Atau misalnya terjadi bencana alam, sehingga anak-anak tidak diketahui ini anaknya siapa, karena khawatir terlantar. Maka dilakukan tes DNA untuk diserahkan kepada walinya atau keluarganya. Jadi artinya apa? DNA itu dilakukan dalam kondisi darurat. Adapun di dalam penetapan nasab, orang yang tidak jelas nasabnya, atau menafikan, membatalkan nasab orang yang jelas nasabnya secara syar'i, itu tidak bisa dipakai. Contohnya bagaimana? Misalnya si A, anaknya orang tua, dia lahir dari orang tua, si Fulan dan Fulan. Menurut pendapat Dr. Sugeng Sugiharto, sains DNA dan metode penelusuran syar'i dalam menelusuri silsilah keturunan adalah dua hal yang berbeda. Sains DNA menggunakan analisis DNA untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan antara individu, sedangkan metode penelusuran syar'i dalam Islam menggunakan dokumentasi sejarah, catatan keluarga, saksi, dan hukum syariah untuk menetapkan hubungan kekerabatan. Meskipun keduanya dapat digunakan untuk menelusuri silsilah keturunan, pendekatan dan tujuan keduanya berbeda. Sains DNA lebih cenderung menggunakan pendekatan ilmiah dan teknologi modern, sementara metode syar'i berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan tradisi tertentu. Oke, itu tadi sebuah narasi yang dibangun atau dinyatakan oleh seorang yang mengaku kiai, yang mengaku ulama, dan sudah banyak diakui oleh beberapa masyarakat Indonesia, terutama para pengikut orang ini yang ngomong ini, yang Anda dengar dan nanti kita bisa juga lihat videonya, bahwa penetapan nasab itu tidak bisa menggunakan metode DNA. Karena menurut lembaga internasional, menurut keputusan Lembaga Fikih Islam Internasional Majma'ul Fiqh Al-Islami. Artinya lembaga ini itu menjadi sebuah referensi dari pendapat atau pernyataan atau narasi orang ini bahwa tes DNA itu tidak bisa digunakan sebagai metode penelusuran nasab. Itu yang pertama. Kemudian dari lembaga fikih Islam internasional Majma'ul Fiqh Al-Islami ini, itu juga menyatakan dan dinyatakan oleh orang ini bahwa metode tes DNA itu hanya dilakukan dalam situasi-situasi tertentu atau situasi-situasi yang urgent. Contoh misalkan bayi yang tertukar di rumah sakit atau di klinik. Kemudian yang kedua, ketika ada bencana alam, pastikan banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu. Nah, dari dua hal tadi, ini saya tidak memberikan satu pendapat saya. Saya juga tidak menyalahkan pendapat orang ini. Justru saya bertanya, kalau memang orang ini menukil yang itu menjadi baidata, pendapat atau narasi bahwa sebuah lembaga fikih Islam internasional bernama Majma'ul Fiqh Al-Islami ini di mana kantornya? Kalaupun tidak bisa menyebutkan di mana kantornya, minimal di sini ada linknya di deskripsi. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada. Artinya lembaga yang disebut ini sebagai dasar
by data bahwa untuk menelusuri nasab itu tidak bisa menggunakan tes DNA karena sudah ada ketetapan bahwa DNA itu sudah sah menurut syar'i. Pertanyaannya itu tadi, lembaga yang disebut ini di mana kantornya dan minimal harus mencantumkan linknya. Yang kedua, apakah benar tes DNA itu semata-mata hanya digunakan untuk penelusuran nasab atau silsilah keturunan hanya pada situasi-situasi tertentu atau urgen? Dua pertanyaan itu harusnya dia memberikan argumentasi. Oke, meskipun tetap by datanya dari lembaga fikih Islam internasional ini, oke. Tapi yang menjadi masalah ini kok kenapa nggak dicantumkan linknya? Artinya kita bisa melihat secara terverifikasi informasi yang diinformasikan, yang dinarasikan oleh orang ini itu terkonfirmasi, tidak hanya menyatakan begitu saja, mencari pembenaran, gitu loh. Terus kemudian datanya mana? Ketika penentuan nasab itu ketika penentuan nasab itu tidak boleh menggunakan tes DNA hanya dengan situasi yang urgent gitu loh sifatnya. Contoh sebagai ilustrasi adalah kita pasti tahu dong seorang presenter yang ternama di TV swasta, Najwa Shihab. Ketika melakukan tes DNA, apakah DNA-nya ini atau nasabnya ini belum terkonfirmasi dengan valid secara syar'i? Artinya bapaknya Najwa Shihab ini apakah memang belum jelas? Dari bapaknya, dari keluarganya, dari kakeknya, dari kakek buyutnya sampai ke atas, apakah belum jelas? Keluarga besar Shihab, Najwa Shihab ini apakah tidak terkonfirmasi nasabnya dari Pak Quraish Shihab? Kalau menggunakan alasan bahwa ketika DNA nasab seseorang ini sudah sahih atau sah secara syar'i. Contoh saja Najwa Shihab. Kalau dengan menggunakan alasan dari lembaga fikih internasional tadi. Ini pertanyaan-pertanyaan saja. Karena saya menyadari saya bukan seorang ilmu nasab. Saya hanya konten kreator biasa saja. Yang tidak punya ilmu apa-apa. Nah harusnya seorang yang mengaku ulama ini ketika membuat konten lagi, membuat narasi lagi, ya mohon data-data yang disebutkan sebagai referensi, sebagai data atau daftar pustaka, ya harus dicantumkan dong. Tidak memotong-motong saja, ini kan nanti jadi akhirnya fitnah. Fitnahnya bukan ke lembaga fikih internasional, fitnahnya kepada orang ini, gitu loh. Sekali lagi saya tidak memberikan pendapat apa-apa. Saya bukan ahli nasab, saya bukan ahli DNA, jelas itu. Saya hanya bertanya, gitu loh. Narasi, argumentasi yang disebutkan oleh tokoh ini, kalau menggunakan atau menukil referensi-referensi atau daftar pustaka dari yang ada, ya tolong dicantumkan. Kalau ada benar-benar lembaga fikih internasional itu, sebutkan kantornya di mana, minimal linknya lah. Masa tidak punya websitenya, lembaga internasional gitu loh.
Kemudian dari pernyataan mengenai ketika nasab sudah ditetapkan secara syar'i, itu tidak boleh dites DNA. Ini dalilnya istilahnya. Biodatanya mana? Kalau saya lebih senang biodatanya mana? Sudah. Itu saja pertanyaan yang mohon maaf sebelumnya kepada orang yang mengaku kiai, mengaku ulama besar ini, ketika menarasikan apapun juga, membuat argumentasi, mohon juga dilengkapi dengan biodata yang terkonfirmasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.